Ya, pastinya ada sih kendala barangkali, tapi ini anda tidak ada. Ya, baik Ibu Jum, selama menjalani program pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan terkait dengan kompetensi Ibu sebagai guru? Terima kasih Bu. Sis, kalau secara pribadi yang saya rasakan itu banyak sekali perubahan, baik itu dalam diri saya, kemudian lingkungan di sekolah yang saya tempati sekarang mengabdi. Jadi kalau untuk dari sisi saya banyak sekali perubahan paradigma khususnya Bu, tentang bagaimana kita melihat peserta didik, bagaimana menghadirkan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Di sisi lain juga, selain ada perubahan untuk kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, saya juga belajar bagaimana menjadi pemimpin dalam pengelolaan program serta manajemen di sekolah. Jadi banyak sekali perubahan yang alhamdulillah itu membantu sekali karena saya merasakan dampaknya secara langsung Bu. Ada perubahan dari anak-anak setelah dilakukan implementasi dari apa yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak kepada rekan-rekan sejawat juga secara umum kepada lingkungan sekolah seperti itu. Tapi maksudnya kalau misalnya ke teman-teman rekan-rekan sejawat itu kira-kira seperti apa? Tadi kan sudah bisa memanajemen diri ya, pengembangan dirinya bisa juga melakukan manajemen program atau manajemen sekolah. Jadi kepemimpinan Ibu dalam sekolah, memajukan sekolah itu sudah ada dirasakan dampaknya. Betul Bu. Bagaimana dengan harusnya pengimbasan ke rekan sejawat? Ya, kalau ke rekan sejawat itu saya lebih banyak mengajak mereka berkolaborasi. Jadi berdasarkan praktik pembelajaran yang saya lakukan, saya mengajak mereka untuk ikut melihat dan berkolaborasi dalam memetakan kebutuhan belajar peserta didik Bu. Nah di sisi lain juga saya juga belajar menjadi coach bagi mereka, belajar menjadi coach yang yang berusaha untuk menggali potensi mereka sehingga permasalahan yang mereka rekan sejawat hadapi di kelas itu dapat kita cari solusinya bersama-sama. Seperti itu. Luar biasa Ibu Jum ini terkait dengan pengembangannya selama 6 bulan di program guru penggerak ya. Sudah bisa bagaimana mengembangkan diri, mengembangkan orang lain, kemudian memanage pemimpin pembelajaran, menjadi pemimpin pembelajaran dan juga menjadi pemimpin di sekolah, Ibu ya. Luar biasa. Terima kasih atas semangat juangnya selama ini. Dan tidak lama lagi kita akan melakukan panen hasil belajar dan insya Allah itu akan dilaksanakan di Lokakarya berapa itu? 7. Iya, di Lokakarya 7. Nah, kira-kira Ibu Jum untuk mempersiapkan diri ini melakukan panen hasil di Lokakarya 7, kira-kira apa nih ide Ibu dalam mempersiapkan panen hasil belajar pada Lokakarya 7 nantinya? Ya, sejauh ini Bu, saya saya sedang memetakan kembali aksi-aksi nyata yang sudah saya lakukan dari modul 1 hingga modul terakhir, modul 10 atau modul 3.3. Di situ ada hasil seperti aksi nyata yang saya dokumentasikan itu nanti saya ingin membuatnya dalam bentuk semacam di panen hasil itu semacam brosur atau baliho yang nanti bisa ditunjukkan dan semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman yang lain terhadap aksi nyata yang saya lakukan di sekolah. Kemudian juga ada karya-karya siswa nih yang ingin saya tunjukkan nanti itu hasil dari pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan di kelas Bu. Itu yang saya pajang nanti di Lokakarya 7. Kan tadi ingin memejamkan hasil ya pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan produk yang dihasilkan. Bagaimana kalau dengan proses pembelajarannya apakah juga itu akan terdokumentasi Bu? Iya. Dan kira-kira dalam bentuk apa nih?
dokumentasinya kan selama ini saya dalam bentuk foto dan video. Jadi nanti foto dan video ya. nanti video dan fotonya itu nanti ditampilkan dalam bentuk brosur. Dan kalau misalnya nanti ada bisa difasilitasi di sana juga, kita bisa menayangkan video aksi nyatanya. Jadi kita tinggal siapkan LCD mungkin atau proyektor yang bisa kita bawa ke sana. Oke, baik. Terus misalnya rencana kegiatannya seperti kan ini tentunya Ibu pada saat melakukan proses pembelajaran tentunya sebelumnya sudah merancang desain pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, RPP-nya kira-kira apakah ingin ditunjukkan juga nanti di Lokakarya atau saya rasa memang harus ditunjukkan Bu itu. Karena kan biar nanti mungkin ada pengunjung atau tamu-tamu undangan yang bisa melihat, oh ini loh contoh karya CGP dalam bentuk RPP yang berisi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti mungkin akan dijilid atau dibukukan sehingga bisa dilihat oleh pengunjung ketika seperti itu. Ketika mereka mengunjungi standnya kami misalnya seperti itu. Oke, kalau misalnya dijilid atau dibukukan, oke, boleh. Nah, kira-kira apakah ada kemungkinan ini supaya lebih wow kelihatannya pada saat masuk di stand itu, apakah ada